Halo Sobat Kinima, jumpa lagi dengan Kinima Sports. Gennady Golovkin memiliki julukan Triple G atau GGG, dan itu bukan karena agar penggemar terlihat seperti orang gagap atau seperti orang yang telah melihat hantu. Triple G merujuk pada nama aslinya, yaitu Gennady Gennadyevich Golovkin, seorang petinju dari Kazakhstan yang memiliki kekuatan pukulan luar biasa serta pemilik rasio knockouts tertinggi dalam sejarah kelas menengah, yaitu 89% dari seluruh pertarungan yang dia menangkan dengan knockout. Dan inilah 5 kemenangan knockout terbaik Gennady Golovkin dari seluruh pertandingannya. Namun sebelum kita lanjutkan, silahkan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar selalu update info terbaru dari Kinima Sports. Sepuluh versus Rubio. Golovkin mengalahkan Rubio via knockout pada menit 1:19 detik di ronde kedua dari 12 ronde yang direncanakan. Pertarungan yang berlangsung pada 18 Oktober 2014 di StubHub Center, Carson, California, Amerika Serikat. Was the boss. In this case, they adhere to the same thing, the same concept. This is the main event of the evening. Di babak pertama yang kompetitif, Golovkin berhasil mengalahkan Rubio dengan mendaratkan lebih banyak pukulan. And it's discouraging for his opponent. Not the first base. Hard hook and the right hand by Golovkin. Rubio comes back with the right hand of his own. They exchange hooks, then he lands an overhand right, followed by another overhand right. Di ronde kedua, Rubio tersandar ke tali ring saat Golovkin berhasil mendaratkan overhead kiri ke kepala Rubio. Hitungan 10 diteriakkan dalam bahasa Spanyol oleh wasit Jack Race setelah Rubio terjatuh dengan pendaratan punggung di kanvas. Second round knockout. Setelah dinyatakan KO, Rubio yang bangkit memberi isyarat kepada wasit dengan mengarahkan sarung tangannya ke bagian belakang kepala. Namun, pukulan Golovkin adalah pukulan yang bersih dengan kecepatan yang normal. He is still the undefeated middleweight champion of the world. 9 versus Fujigami. Pertandingan Gennady Golovkin versus Makoto Fujigami berlangsung pada 9 Desember 2012 di Ice Palace, Ukraina. Dipimpin oleh wasit Jose Ignacio, Golovkin berhasil mengalahkan Fujigami pada menit 1:17 detik di ronde ketiga dari 12 ronde yang direncanakan. It's amazing how he stayed on his feet after. More big punches coming in. It's all over. But it's all over in the third round. Di dalam pertarungan, Fujigami menyerang Golovkin dengan jab dan pukulan kiri. Di sisi lain, Golovkin melakukan sedikit serangan, namun mampu melemparkan pukulan di akhir ronde yang mengakibatkan luka terbuka di mata kanan Fujigami yang mengeluarkan darah hingga sisa pertarungan. Di ronde kedua, Golovkin mampu mengendalikan pertarungan dan sebagian besar pertarungannya dengan tangan ke bawah. Pada menit 2:10 detik di ronde kedua, sebuah pukulan kanan membuat Fujigami terjatuh dengan punggungnya. Namun dia mampu segera bangkit kembali dan melanjutkan pertarungan. Far too much. Are you okay? I can tell you the answer to that. Meskipun dengan kaki yang goyah, Fujigami mampu mengakhiri ronde kedua. Di ronde ketiga, Fujigami kembali terjatuh di sudut ring oleh sebuah hook kiri yang kemudian disusul pukulan kanan dari Golovkin. Meskipun dia berhasil berdiri dan melanjutkan pertarungan, namun perjuangannya harus berhenti di ronde ketiga. Meskipun Golovkin berada di urutan ke-9 menurut Ring Magazine saat itu, sedangkan Fujigami adalah underdog dengan perbandingan taruhan 30-1 dan tidak memiliki ranking dari The Ring Magazine. Ini adalah pertarungan pertama Fujigami di luar negara asalnya, Jepang. Delapan versus Macklin. As they come to the ring, Matthew Macklin. He is death we've been looking for Golovkin. Di pertandingan yang diadakan pada 29 Juni 2013 di Connecticut, Amerika Serikat,
Golovkin tampil percaya diri dalam kemenangan knockout-nya di pertarungan ronde ketiga dari 12 ronde yang direncanakan. Golovkin, as we said earlier, stocking Macklin, lands a strong right. Golovkin berhasil mengkanvaskan Matthew Macklin dalam kartu utama acara Boxing After Dark dari HBO. He disconnects everything from the waist down. Yeah, it's hard to break. So it's just one of those left hooks to the body, a perfect flip. Di ronde awal, Golovkin mampu membuat Macklin dalam masalah dengan ayunan pukulan yang bertenaga dan akurat. Hingga di pertengahan ronde ketiga, sebuah pukulan kiri dari Golovkin yang membuat Macklin kesakitan dan tak mampu mengalahkan 10 hitungan dari wasit. Macklin yang tetap berada di atas ring selama beberapa waktu untuk memulihkan dirinya, terpaksa harus mengakui kehebatan dari seorang Gennady Golovkin. Selama 3 ronde berlangsung, Macklin telah menderita luka di mata kirinya dan memar di bawah mata kanannya. Dalam wawancara setelah pertarungan, Macklin yang telah melawan para petarung terbaik menyebut Golovkin sebagai lawan terbaik yang pernah dia temui. Set him up with the right uppercut, didn't want to hit him with it, because he really wanted the big left hook to the body, landed right on the money, and you don't recover from that in 10 seconds, as you see, Macklin is still on the ground right now. Scoring on a 10-point must system will be 7 versus Proksa. Pada 1 September 2012, Gennady Golovkin bertemu dengan Grzegorz Proksa di New York, USA. Gennady berhasil mengalahkan Proksa via technical knockout di ronde kelima pada menit 1:11 detik. Golovkin yang tampil sangat kuat, meski Proksa juga tampil sangat berani, namun mengalami jatuh di ronde pertama, meskipun lebih pada tergelincir. Bagaimanapun juga, sedikit banyak Proksa mengalami luka akibat terjatuh yang membuat Proksa tidak bisa mengalahkan lawannya. Golovkin yang tampil bak bulldozer berhasil membuat Proksa terjatuh 2 kali di ronde keempat dan akhirnya benar-benar dikalahkan via technical knockout di ronde kelima. Good left hand to the body and left to the head. There goes Proksa. Body shots hurt him to get him started, then he tried to exchange. Probably the hardest punch he's ever seen in his life, but he still gave him all the way. Right hand hurt Proksa. Golovkin steps in and down he goes again. Mungkin ini adalah satu-satunya alasan yang kuat mengapa Felix Sturm tak ingin ada hubungan dengan Gennady Golovkin. Well balanced right on there, Tech. Never see him overshoot that. Another overhand right left hook, corner hook, another beautiful left hook to the back of the head. There you go. That left hook to the back of the head hurt Proksa pretty bad. Went down in the first, down the fourth, and then here in the fifth. Golovkin shows him no love. 6 versus Monroe Jr. Move it up and fire some heavy shots. There's a hard right hand by Golovkin. Pertarungan Gennady Golovkin versus Willie Monroe Jr. adalah pertarungan perebutan gelar kelas menengah dunia HBO. Golovkin yang bertarung dengan bobot 72 kg berhasil mengalahkan Monroe Jr. yang saat itu memiliki bobot 72,5 kg. Golovkin berhasil mengalahkan Monroe Jr. via technical knockout pada menit 0:42 detik di ronde ke-6 dari 12 ronde yang direncanakan. Legs are gone. Legs are gone. Yes, thank you. Dalam acara yang berlangsung pada 16 Mei 2015 di California, Amerika Serikat ini dipimpin oleh wasit Jack Rice dan disiarkan di home box office. Dalam pertarungan, Monroe yang memulai dengan gerakan cepat terpaksa melambat dan mengakui keunggulan Golovkin. He hasn't hit Golovkin with anything like that. Demikian juga di ronde kedua di mana Monroe terjebak di tali ring hingga terjatuh 2 kali. Monroe's still really on his feet, but Golovkin won't give him room to think. It's constantly keeping pressure on him. Merasa tertinggal, Monroe mencoba mengubah rencana permainan di ronde ketiga, 4, dan 5. Strategi itu membuahkan hasil sehingga Triple G kewalahan dalam pertarungan jarak dekat dan tidak memiliki kesempatan untuk keluar dari jarak jangkauan. Namun di ronde ke-6, Triple G mampu maju dengan cepat dan memanfaatkan Monroe yang lengah dengan pukulannya. Monroe yang terjatuh mampu mengalahkan 10 hitungan sehingga wasit Jack Rice bersedia memberi Monroe kesempatan untuk bertarung.
Namun sayangnya, Monroe tidak menanggapi sehingga wasit Jack Rice segera menghentikan pertarungan dan memberi Golovkin kemenangan via technical knockout di ronde ke-6. Without any I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away, cause she's like sex.